negara terkuat, berdaya saing dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Alhamdulillah. Syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana sehat di beberapa kegiatan yang insya Allah akan nanti kami sampaikan untuk kita bersama, di mana agenda ini adalah salah satu dari progres kita di platform Merdeka Mengajar, bahwa Bapak Ibu, bahwa perjalanan institusi kita SMK Negeri Kebasan alhamdulillah sudah berapa tahun Bapak Ibu? 14 tahun alhamdulillah. Pada bulan kemarin kita sudah memperingati ulang tahun yang ke-14, di mana perjalanan 14 tahun adalah bukan perjalanan yang singkat insya Allah, dan kita semua wajib mensyukurinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif yang insya Allah akan membantu kita semua, kita bersama dalam memajukan sekolah kita. Mohon maaf, kameramen nanti meeting peserta juga ya. Harapan saya nanti ada interaksi. Bapak Ibu, bahwa penyampaian program sekolah ini sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu, meskipun kemarin hampir batal ya, karena Pak Pengawas menyampaikan ada agenda Pak Amin ke sekolah kita, Pak Budin ya. Tanggal 12-nya ya. Nanti ini sekarang seri 1, besok seri 2 ya, mohon maaf berarti diulang ya. Diulang atau dilanjutkan. Mas tadi Anda sudah moving ya, jalan. Bapak Ibu, kita mulai program kerja SMK Negeri Kebasan tahun 2025. Ya Bapak Ibu, bisa bersama bahwa visi sekolah kita adalah kompeten, profesional, kompetitif, berkarakter dan berakhlak mulia. Ada 4 kata tambahan di sini. Ini adalah hasil dari penambahan visi sekolah pada beberapa waktu yang lalu, dan ini perlu kita luruskan Bapak Ibu. Ada juga yang kemarin berbunyi di sekolah kita kompeten, profesional, kompetitif dan mampu menjawab teknologi industri 4.0. Yang tadi saya sebutkan mampu menjawab dan seterusnya itu sudah tidak digunakan lagi. Dulu ada beberapa alasan kenapa ada penambahan visi, karena dulu ketika kita mengikuti CEO ya, Center of Excellence, itu mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Ternyata kalimat revolusi industri itu sifatnya tidak stabil ya. Mungkin di masa tertentu itu sedang tren, tapi ternyata itu tidak bisa dipertahankan. Sekarang revolusi industri sudah bergeser ke 5.0 ya, meskipun itu tidak terlalu di-moving. Intinya Bapak Ibu, perubahan visi sekolah kita yaitu kompeten, profesional, kompetitif, tambahan dan berkarakter dan berakhlak mulia. Berikutnya misi sekolah, yaitu menyiapkan siswa yang produktif untuk masuk di dunia kerja, menyiapkan siswa untuk memiliki karir yang kompetitif dan pengembangan diri yang unggul. Yang ketiga, menyiapkan siswa yang adaptif, kreatif dan produktif. Yang keempat, menyiapkan siswa yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Dan yang kelima, ini juga tambahan, yaitu menyiapkan siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya kerja. Ya, kita dalam rangka menyambut kurikulum Merdeka ada perubahan visi misi. Visinya berkarakter berakhlak mulia, dan pada misinya yaitu menyiapkan siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berbudaya kerja. Itu Bapak Ibu review kita untuk visi dan misi. Dan seperti kita ketahui, rangkaian dalam membuat program kerja sekolah, yaitu kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan tentang
RKS atau Rencana Kerja Sekolah atau sering kita kenal dengan RKJM ya, Rencana Kerja Jangka Menengah. Ini dengan durasi 4 tahun sekali RKJM itu harus diupdate ya. Kita 2020, 20, 21, 22, 23. Artinya 2024 ini kita sudah menggunakan RKJM yang baru. Insya Allah ada dokumen ketika kemarin PKKS 2023 kita sudah ada perubahan ya, beberapa updating tentang rencana kerja jangka menengah ini dan dokumentasinya ada di tata usaha. Kemudian yang kedua yaitu rencana kerja tahunan, ini adalah parsialnya dari RKJM Bapak Ibu. 4 tahun itu tersusun dari 4 RKT ya. Jadi RKT rencana kerja tahunan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat. Ini karena sudah masuk di 2024, kita masuk ke RKT dengan RKJM baru, dengan RKT di tahun pertama. Kemudian yang ketiga yaitu RKS, aplikasi dari RKT, yaitu kita mengenal istilah rencana kerja anggaran sekolah ya. Di mana di dalamnya kegiatannya sama dengan RKT, tapi ada item anggaran yang dimasukkan di sana. Ini juga sifatnya seperti tahunan, 1 tahun sekali diupdate. Kemudian selain 3 komponen besar ini, kita juga mengenal istilah KTSP atau KWSP ya pada 2023 kesana kemarin ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada periode terbaru sekarang kita hanya mengenal istilah KSP ya Pak Udin ya, kurikulum satuan pendidikan ya. Betul ya, yang terbaru kemarin. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu dengan dimandekani oleh kurikulum, nanti Bapak Ibu pengelolaan tentang kurikulum ini, nanti Bapak Ibu masih melanjutkan yang ya, yang berawalan elektronik kemarin. Bapak Ibu mungkin masih pirsa, setiap awal tahun ajaran baru biasanya kita mengunggah dokumen ya, dokumen besarnya namanya KTSP KWSP, atau nanti insya Allah istilahnya ganti lagi untuk tahun 2024-2025 nanti, yaitu KSP ya, kurikulum satuan pendidikan saja. Sehingga nanti di sana komponen-komponen ya, Bapak Ibu termasuk perangkat ajar, yang modul ajar dan sebagainya itu masuk ke dalam ranah itu, dan sifatnya sekarang elektronik Bapak Ibu. Nanti panjenengan semua mengupload dokumen di link yang disediakan oleh kurikulum, dan kurikulum meneruskannya ke tingkat provinsi ya, untuk dilakukan validasi sampai dengan pengesahan. Tahun ajaran baru belum bisa dilaksanakan apabila dokumen KTSP, KWSP itu belum disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah. Lanjut yang kelima, program yang kelima yaitu program supervisi guru dan tenaga pendidikan. Ini juga program rutin tahunan yang harus kita laksanakan ya secara kontinus dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Kenapa? Karena supervisi adalah satu langkah kita dalam rangka mereview beberapa kompetensi Bapak Ibu terkait tugas pokok, kemudian nanti dilakukan perbaikan-perbaikan apabila ditemui hal-hal yang masih kurang maksimal. Kemudian lanjutan salah satu dari poin nomor 5 itu yaitu monitoring evaluasi. Ini sifatnya juga global. Program-program yang sudah dilaksanakan di item 1 sampai 5 nanti dilanjutkan dengan program monitoring evaluasi. Jadi ketika ada satu program yang sudah final dilaksanakan, maka langkah akhirnya yaitu monef ya, monef Bapak Ibu sudah bisa istilah itu, monitoring evaluasi, yaitu melakukan monitoring terhadap kegiatan dan evaluasi, dan nanti biasanya di jenjang berikutnya ada tindak lanjut dari evaluasi tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu program kewirausahaan. Kita tahu ya bahwa sekolah membutuhkan satu jiwa entrepreneur, SMK apalagi ya. Kalau kita tidak punya mental kewirausahaan ini, maka dikhawatirkan nanti kita hanya cenderung nyadong saja ya kepada pemerintah, memohon bantuan, meminta bantuan tanpa adanya kita upaya-upaya untuk mandiri menggerakkan program dari internal dengan
sumber daya yang ada di internal kita, termasuk adalah sumber pendanaan. Karena kita tahu SMK itu potensinya banyak sekali ya. Bapak Ibu hanya bergerak menyalakan satu mesin, menghasilkan satu produk, bisa saat itu juga uang akan hadir di hadapan kita ya. Artinya diuangkan ya semua proses kerja kita di SMK itu untuk menghidupi, memberdayai program dan progres kegiatan di sekolah itu seperti itu. Jadi program kewirausahaan ini otomatis kita punya banyak ya sebenarnya ya. Dari yang paling nampak itu adalah kantin sekolah, hanya kemudian nanti ada unit produksi, teaching factory dan sebagainya ya, jasa dan sebagainya. Itu kita tahu di depan juga ada aula, juga ada banyak lah ya yang bisa kita fungsikan untuk menjadikan entrepreneur menjadi garda depan dalam kemandirian kita sebagai sekolah menengah kejuruan. Yang kedelapan adalah program siswaan. Ini program rutin juga siswaan kita. Siswa kita alhamdulillah 1057 ya kurang lebih. Dan tahun ini insya Allah kalau kita diberi kesempatan untuk menambah rombel lagi, artinya siswa kita mudah-mudahan bisa tembus di angka 1100 ya, 1100 mudah-mudahan nanti semakin kesana semakin banyak. Kemudian kita juga di siswaan diharapkan semua guru karyawan punya kepedulian terhadap siswa-siswi kita. 3 tahun adalah waktu yang pendek, tapi 3 tahun juga waktu yang panjang ketika anak-anak punya masalah-masalah yang serius, sehingga mohon dibantu anak-anak kita untuk bisa selesai di 3 tahun itu tanpa ada halangan-halangan sampai terjadinya misalnya drop out dan sebagainya. Angka keluar dari sekolah atau drop out itu menjadi salah satu angka indikator ya ketidakberhasilan pendidikan. Kalau satu daerah angka DO-nya atau angka anak putus sekolahnya, anak tidak sekolahnya tinggi, itu artinya daerah tersebut dengan status pendidikan yang kurang bagus ya. Jawa Tengah termasuk salah satu yang digembar-gemborkan berpendidikan bagus, maka kita menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah seyogianya punya kepedulian sana. Ini adalah program siswaan, banyak sekali Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu saksikan setiap hari ya. Anak kita dengan ekstrakurikuler dari OSIS dan seterusnya ya, memikul banyak sekali dinamika yang ada di sekolah kita, sehingga program siswaan itu menjadi bagian paling utama untuk kegiatan-kegiatan siswaan di sekolah. Kemudian program Sarpras, di samping program yang lain, sarana prasarana adalah satu dimensi yang paling vital ya Bapak Ibu. Tanpa sarana prasarana memadai maka proses akan berjalan timpang pasti. Mau komputeran nggak ada listrik, mau paparan nggak ada LCD misalnya, mau membagi kelas 10, 11, 12 masuk semua, ada 3 ruang kelas rusak misalnya, maka bisa diartikan 3 rombel bermasalah, berkendala. Itu adalah contoh sederhana bahwa sarana prasarana itu menopang kegiatan utama Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu ingat kita membangun, kemudian ada insiden waktu itu ya, gedung di atas ini ambruk. Saat itu juga yang kita waduh ini ada terkendala, tapi alhamdulillah proses berjalan normal, kita bisa mengatasi itu dan sudah selesai. Selain sarana prasarana, fasilitas pendukung yang lain ya, itu juga Bapak Ibu harus pahami dan harus sadari itu menjadi bagian dari sumber daya yang kita miliki sekarang. Maka keywordnya untuk sarana prasarana ini adalah mari kita manfaatkan bersama untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan di SMK Kebasen, dan kita pelihara bersama dengan baik. Lanjut yang ke-10 yaitu program sistem informasi ya. Sistem informasi ini juga pada kesempatan kali ini ya, pada masa sekarang, bahwa informasi itu menjadi tulang punggung ya. Bapak Ibu pernah satu waktu kita grup WhatsApp ya, WA sedang trouble ya, Bapak Ibu pernah ya saat itu ya, langsung kelimpungan ya, sehari nggak bisa kontak dengan WA, langsung kita migrasi ke Telegram. Tapi saat itu alhamdulillah hanya 1 hari ya,
itu hanya mengindikasikan satu simpulan sederhana sebenarnya ya. Sekarang itu informasi menjadi tulang punggung kegiatan kita. Bapak Ibu mau apapun sekarang paling gampang WA ya. Padahal WA di Amerika nggak laku. Ada yang bisa ya, informasinya WhatsApp di Amerika itu malah tidak laku, tidak sehebat di Indonesia ya. Ya karena kita kebetulan ya punya karakter sendiri ya bangsa Indonesia, memanfaatkan WhatsApp itu sejak tahun berapa dulu itu menjadi bagian dari kita dalam berkomunikasi. Grup-grup luar biasa banyak yang Bapak Ibu HP nanti bisa ganti berapa kali hanya karena apa, grupnya terlalu banyak ya, WA-nya bikin penuh ya. Tanya Mas Faiz ini, kenapa WA penyimpanan defaultnya nggak bisa geser ke apa, perangkat eksternal ya. Kalau yang lain kan kalau foto terlalu banyak bisa nyimpennya otomatis ke SD ya. Kenapa kok WA defaultnya nggak bisa digeser? Meskipun dioprek bisa ya Mas Faiz ya. Ya ada di sana ada unsur-unsur banyak ya, karena WA laris, HP-nya laris. Informasi menjadi bagian penting dari kehidupan kita mengelola pendidikan. Artinya Bapak Ibu harus paham ini, melalui grup-grup sederhana seperti itu juga kita bisa. Ada yang perlu nanti Bapak Ibu ketahui juga bahwa selain grup default yang ada di kita juga punya rumah maya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengenal www.smknkebasen.ej.id. Itu adalah alamat sekolah kita dalam dunia maya atau alamat website. Bapak Ibu harus itu menjadi acuan. Bapak Ibu kalau sempat membuka internet, membuka browser, tolong ditengok ya rumah kita di sana. Jadi Bapak Ibu biasanya kan yang lain ya, Google yang lain seperti ChatGPT sekarang sedang ramai dan sebagainya. Jangan lupa sekali-kali cobalah searching SMKN Kebasen juga sih. Gak usah lengkap www. dan sebagainya. SMKN Kebasen nanti di indeks paling atas Bapak Ibu bisa klik di situ alamat website. Termasuk insya Allah ini ke depan akan ada event besar kita, yaitu penerimaan peserta didik baru PPDB 2024-2025. Nanti informasi juga akan kita share di website kita, Mas Hasim ya, nanti dengan beberapa rekan di panitia PPDB. Monggo, ini menjadi bagian dari kewajiban kita ya dalam informasi publik ini. Orang luar tidak tahu grup internal kita, orang luar tidak tahu apa-apa dengan Kebasen, tapi mereka akan sangat mudah mengakses sekolah kita kalau tahu bahwa SMKN Kebasen punya website ya. Hanya tinggal SMK Kebasen itu sih, SMK Negeri Kebasen paling atas pasti. Sehingga itu menjadi keywordnya. Kalau kenalan di luar kota ya, atau mungkin ada yang sedang umroh naik gaji, Kebasen gimana, orang pasti ada yang penasaran pengen. Ketika browser menjadi alat pertama, maka disitulah website kita akan mewakili sekolah kita. Itu Bapak Ibu, sehingga sistem informasi ini menjadi penting ya. Nanti di sana harus ada informasi yang detail, yang lengkap, yang bisa mewakili sekolah kita, dan informasi itu tentunya published ya, artinya layak dipublish dan update ya, terupdate dengan kita terkini. Yang ke-11 adalah program ketatausahaan. Monggo ini di Bu Retna Kawuri SE dan semua sekuat di tata usaha ya, banyak sekali yang harus kita realisasikan ya. Program ketatausahaan tiap tahun kita sudah membuat, tinggal realisasinya dan evaluasi dari tahunan itu. Nanti Bu Retna, Bu Ubud ya, ada dua, beliau berdua itu adalah kekuatan inti ya di tata usaha ya. Karena kebetulan tidak PNS dan sudah di sini sudah lama ya. Yang lain juga silakan Bapak Ibu, luar biasa bekerja untuk melayani ya, karena saya paling dekat dengan tata usaha ruangnya jajaran ya. Tiap hari interaksi paling sering
dengan tata usaha. Kadang-kadang sehari itu berapa tumpuk, kadang-kadang kalau saya setengah jam, 1 jam tanda tangan, nanti nggak selang lama langsung setelah dokumen ditarik pasti mejanya bunyi ya, dok 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 dok. Itu rutinitas ya, yang apa ya, administratif yang sudah tidak bisa kita pungkiri ya. Setiap hari orang butuh legalisir, butuh apapun yang itu dilayani. Yang kelihatan ya, belum yang lain. Yang program itu biasanya kan idealis dan tidak serta-merta langsung dilihat hasilnya. Maka salah satu contoh yang paling mudah, paling bisa dilihat itu jadi cerminan kita bahwa program kita sebenarnya banyak ya di sana. Ada bapak ibu guru yang interaksi dengan kepala sekolah jarang, kecuali kalau minta tanda tangan. Tapi pada saat tertentu bapak ibu pasti ya tetap harus berinteraksi. Sekali-kali ke depan nengok kapan. Itu bapak ibu yang ke-12 adalah program kepala perpus atau kapus Bu Mul ya, Bu Mul dengan dibantu Mbak Lina, dan tentunya ini juga menjadi bagian dari ya, literasi kita ya. Perpustakaan itu menjadi sumber lain selain ruang-ruang kelas. Mereka punya satu ruang yang begitu berharga. Tidak ada siswa yang tidak senang perpus kelihatannya. Jadi dulu saya mengamati kalau anak sekolah ya pasti senang ya. Bukunya oke, anyar-anyar, biasanya informasi updating. Ya. Terus yang jaga biasanya mbak-mbak, ibu-ibu. Jarang di perpus itu ada yang bapak-bapak. Biasanya ya mbak-mbak lah ya. Terus apa? Kalau bisa nanti ke depan kita juga punya perpustakaan digital ya. Jadi tidak di dalamnya itu tidak hanya buku yang di samping, tapi adalah perangkat atau device yang bisa mengakses sistem digital. Oke, lanjut saja yang ke-13 itu program kepala laboratorium. Kalian siapa? Ya Mas Faiz dan teman-teman, monggo. Laboratorium juga menjadi sentra apa namanya ya, ilmuwan ya bagi kompetensi kalian di SMK ya. Tidak ada lab, SMK adalah SMK sastra ya. Tidak ada lab, tidak ada bengkel, tidak ada, kalau di sini ada dapur ya, maka itu akan jadi gamang dari progres praktek. 14 program humas komite. Ini juga program humas yang di periode ini luar biasa banyak. Sampai terakhir adalah kita punya program persiapan magang luar negeri. Ini salah satu menjadi program humas. Tadi yang saya sampaikan sistem informasi itu juga menjadi bagian dari humas ya, hingga menjadi core tersendiri kegiatan humas. Ini menjadi jembatan antara sekolah dengan komite, jembatan antara sekolah dengan industri dan seterusnya. Monggo ini bisa disukseskan. Terbaru adalah paguyuban orang tua nanti akan masuk ke komite. Kemarin habis dirapatkan, juga nanti bisa melahirkan satu gerakan-gerakan baru di mana peran serta masyarakat memang masih sangat kita butuhkan sekali ya. Tidak hanya ide dan gagasan, tapi semua hal, bagaimana masyarakat memajukan sekolah, ikut yaitu memajukan sekolah. Kita sebagai pelaku utama, masyarakat mendorong membesarkan bersama-sama. Yang ke-15 adalah budaya dan suasana pembelajaran di ranahnya kurikulum. Saya letakkan di terakhir, tapi ini adalah menjadi tujuan akhir kita bahwa kita harus punya budaya dan suasana pembelajaran yang kondusif, dan sekarang sedang disanakan adalah pembelajaran berbasis industri ya, dengan SMKPK kita. Semoga progres dan program yang kita rencanakan bersama nanti bisa melahirkan satu ya, tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bahwa program itu tidak asal berjalan Bapak Ibu. Program harus lahir karena data awal kita apa ya, karena situasi sebelumnya seperti apa. Kita berangkat dari rapor pendidikan 2024, ada beberapa item yang di sana menjadi prioritas perbaikan, yaitu ini terkait humas ya, banyak sekali link and match dengan dunia kerja. Ini juga sama, pembelajaran teaching factory. Kemudian bagaimana ini nanti bisa kita selesaikan, yaitu dengan cara peningkatan kompetensi GTK-nya ya. Jadi teaching factory itu tanpa guru yang memahami teaching
factory juga tidak akan bisa. Maka programnya nanti terkait dengan pelatihan-pelatihan gurunya kepada link and match dunia kerja ini. Kemudian partisipasi orang tua ini juga peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung partisipasi orang tua. Artinya orang tua mereka bisa aktif juga karena Bapak Ibu kompeten dalam memahami link and match dengan industri. Kemudian berikutnya penyerapan lulusan SMK, ini juga lulusan kita ya kemarin dari tracer study-nya banyak sekali. Kita sudah melampaui 90% ke atas ya dalam menentukan itu, tapi kita juga di rapat pendidikan terdetek bahwa serapan lulusan SMK kita itu masih di angka 60 berapa, 63. Maka nanti peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang peningkatan penyerapan lulusan yang bekerja. Jadi dengan peningkatan kompetensi GTK itu diharapkan nanti ada sumbangsih kepada penyerapan lulusan yang bekerja. Jadi kita pacu, kita genjot terus dari segala sisi. Kemudian partisipasi orang tua ini yang bersama dengan tadi, partisipasi orang tua juga sangat menentukan bagaimana lulusan SMK kita itu nanti bisa maksimal dalam bekerja. Kemudian kualitas pembelajaran, metode pembelajaran, aktivasi kognitif, ya ini kemarin saya baca tadi kognitif. Sehingga GTK, kompetensi GTK itu dalam metodenya ditingkatkan ya dalam hal atau ditunjang terus agar menjadi lebih dalam hal kognitifnya lebih bagus lagi. Kemudian visi misi satuan pendidikan yang disampaikan saya di awal, penyusunan implementasi ya, implementasinya Bapak Ibu kita garis bawahi implementasi visi sekolah. Tadi ada KPK ditambah buat Bapak Ibu berakhlak mulia dan berkarakter dan berakhlak mulia. Oke, waktu habis 30 menit. Begitu Bapak Ibu kurang lebih program dari SMK Negeri Klaten di tahun 2025. Monggo nanti kita sedikit ya Bapak Ibu ada ya ini fokus kepada nanti aplikasinya yaitu untuk peralatan praktek ya, sarana praktek. Alhamdulillah dengan SMKPK kemarin sudah ada penambahan, kemudian penyesuaian peralatan praktek dengan kebutuhan industri, insya Allah itu sudah ada korelasi ke sana, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sertifikasi kompetensi guru dari industri. Nah, ini juga teman-teman kita yang magang juga sudah semakin tahun semakin kita tambah. Kemudian kelas industri Bapak Ibu, ini yang belum, ini insya Allah di tahun besok harus tahun ini ya, di SMKPK tahun yang kedua, kelas industri harus ada, dan nanti magang, kemudian serapan lulusan, evaluasi perbaikan program, melanjutkan program tahun sebelumnya, pelatihan kompetensi guru, PPG, upskilling, ini on progress juga, Mas Yudi, Mbak Anissa kemarin banyak sudah, dan teman-teman yang lain dari kompetensi yang lain juga sudah berjalan. Kemudian guru penggerak ini juga alhamdulillah kita ada peningkatan setiap tahun, setiap angkatan ada peningkatan jumlahnya. Bapak Ibu monggo, banyak sekali rumor sekarang beredar Oktober besok guru penggerak selesai bubar ya. Ya siap-siap saja kalau bubar ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita cari saripati positifnya. Tidak ada yang perlu disesalkan ya. Suatu progres baik harus kita syukuri, semuanya pasti ada yang lebih baik. Jika ya logis ya, Oktober kan pelantikan presiden ya, presidennya baru berarti menterinya baru. Biasanya kalau di Indonesia ya gawe program baru seperti itu ya. Kalau dulu ada guru guru inti, guru istilahnya, guru belajar ya, masuk sekarang guru penggerak. Kalau besok guru apa? Kalau sekarang guru bergerak kan guru yang aktif ya.
Saya besok setujunya guru diam, Guru duduk Pak. kakek berisik. Guru duduk. Orang ini guyon aja bahwa progres akan berjalan terus-menerus, di mana itu dalam rangka untuk perbaikan. Kemudian evaluasi dan inovasi belajar kurikulum merdeka setelah dilaksanakan selama 3 tahun. Insya Allah ini inovasinya yang kita sorot Bapak Ibu ya. Inovasi itu melakukan perubahan baik dalam hal belajar. Oke, pengembangan kompetensi kalian khusus TBKR Bapak Ibu ini karena terkait dengan SMKPK, monggo ini juga penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan ruang bengkel, kemudian sebutkan sarana praktek. Program pendukung yang lain literasi, penguatan karakter, UKS ada ya, OSIS ada, guru BK ada, wakil kepala sekolah masing-masing punya program, wali kelas juga punya peningkatan profesional guru. Ini di ranah dulu SDM, sekarang membuat nanti peningkatan profesional guru nanti di ya Humul juga ada yang program pemilihan minat dan bakat ini di siswa ada. Terus tim lainnya nanti program-program yang lain monggo Bapak Ibu. Saya nanti ini kan belum masuk semester besok, saya lagi godok nama programnya yang kita unggulkan, nanti program apa nanti kita vaksin. Insya Allah setelah workshop dengan pengawas besok akan saya sosialisasikan berikutnya. Oke, itu Bapak Ibu posisi program sekolah itu adalah ada visi, misi, tujuan. Tadi tujuan sudah sebutkan ya, jarang yang menuliskan tujuan, tapi ada nanti kita program itu adalah setelah tujuan kita definisikan, program kita rencanakan, nanti program itu adalah merupakan actionnya dari visi ya, visi dan misi. Kita bisa bersama itu visi, tugas yang diemban itu misi, dan tujuan itu target capaian. Maka program adalah semua program di sekolah harus disusun dan dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Ini seperti itu. Program nanti berupa kegiatan-kegiatan dan itu menandakan sebuah proses, dan hasil akhirnya adalah output serta impact ya. Ini yang disebut dengan mutu. Ketika output kita, siswa kita, alumni kita dengan impact-nya yang mereka bekerja sukses ke sekolah menjadi nama harum dan sebagainya, itu adalah ciri dari mutu sekolah salah satunya. Sistematika program ini adalah administratif, nanti bisa kita share ya. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih. Program SMK Negeri Kebasen 2025 sudah saya paparkan, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu tetap semangat, kita dukung bersama semua program ini, dan saya harapkan masukannya. Saya beri waktu 5 menit. Monggo, ada yang mau bertanya? Harus ada. Tadi saya mau nggak pakai pertanyaan tapi nggak sempat waktunya. Monggo, ada yang bertanya, harus ada. Gumul. Monggo. Di foto loh, nanti masuk TV. Untuk saya Pak sebagai kepala perpustakaan, saya hanya mengharapkan ke depan perpustakaan itu bisa menjadi lebih baik, lebih familiar untuk siswa-siswa, karena selama ini pengguna perpus itu baik guru maupun siswa itu masih agak kurang, jadi belum dimanfaatkan secara maksimal. Guru yang datang ke perpus juga hanya itu saja, sehingga mungkin untuk kedepannya nih, kalau gurunya aktif di perpus, jadi siswanya juga mungkin lebih aktif. Kemudian ada program dari Bapak Ibu guru yang mengajak siswanya untuk lebih sering ke perpustakaan untuk memanfaatkan perpustakaan. Kemudian juga kami mengharapkan dukungan dari sekolah untuk pengajar perpus, misalnya dengan mengadakan perlombaan yang mengaitkan perpustakaan, misalnya dalam bahasa atau apa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bedanya orang sekolah dengan tidak itu hanya satu ya, kita punya buku ya.
yang membedakan. Orang yang di luar kadang-kadang ngalar itu sekolahan mau minta dan sebagainya itu ada buku itu menjadi sumber ilmu pasti walaupun sepakat dari zaman ke zaman entah sampai kapanpun tanpa buku tidak bisa. Sekarang hanya bergeser modenya. Dulu ada buku hanya buku berupa fisik, sekarang fisik masih ada dan ditambahi model digital hanya karena teknologi. Tapi pada prinsipnya bahwa perpustakaan itu menjadi moto perpustakaan kita, Bu. Kalimatnya apa? Saya pernah baca bagus banyak. Intinya itu apa? Ilmu apa? Iya. Jembatan jendela dunia. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Sampai kapanpun ilmu salah satunya adalah ilmunya dari ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Kalau tidak ada siapa yang nulis Al-Quran siapa? Sabit bin Zaid ya. Zaid bin Sabit ya. Kalau tidak ada beliau ya, sahabat Nabi mau menuliskan Al-Quran, Islam belum tentu sampai sekarang sampai Indonesia ya. Karena ada ya kan semuanya karena izin Allah ya. Tapi itu salah satu bukti bahwa dengan menuliskan itu ada di sana konstanta ya, kita akan terhindar dari hal-hal yang meragukan karena waktu ya. Lakukan waktu kalau nggak ada yang menuliskan Al-Quran, situasi Al-Quran tidak terjaga. Tapi itu sudah janji Allah. Itu diaplikasikan ke keilmuan yang lain sama. Kalau kita nggak mau menulis, anak-anak kita sekarang tidak mau membaca, tidak mau menulis ya. Mohon Bapak Ibu mau mengisikan waktunya untuk mereka kembali kepada perpustakaan ya. Terima kasih Bukul. Insya Allah ke depan kemarin perencanaan kita untuk pengembangan perpus insya Allah sudah biasa, nanti bisa kita realisasikan. Kuncinya Bapak Ibu hindari hal-hal yang menjenuhkan ya. Salah satunya nanti tenaga masyarakat, salah satunya nanti kita perbantukan ke perpus. Kenapa? Bapak Ibu pernah cerita setiap berapa minggu wajahnya berubah ya. Satu, karena nek geser barang pasti ada debu bersihkan. Kalau suasana berubah barangnya pindah-pindah itu tidak menjenuhkan. Perpus juga seperti itu mulai ya. Jangan aja kono buku bodol, ini buku anyar, jangan kali-kali diputar mejanya di tata ya. Ya untuk sekarang suasana harus dibangun, kalau tidak dibangun nanti anak-anak jadi salah satunya biar seperti itu. Terima kasih Bu Mur. Monggo yang lain waktunya berlalu ya. Satu lagi ada Bu Mas Siti. Dia berdiri, gak apa-apa, asal takon apa. Ini kalimat saya asal takon, nanti saya potong gak apa-apa, tenang aja. Monggo, Bu Tin dulu. Berapa? Ya, dikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berhubungan dengan program tahun 2024. Barangkali berhubungan dengan kegiatan siswa. Yang pertama malah satu itu berhubungan dengan untuk ya yang ini aja langsung aja untuk lapangan yang sebenarnya ya. Itu yang ada paling cuma voli yaitu cuma 2. Sementara yang lain yang jauh itu masih seperti itu. Nah khusus untuk lapangan voli Pak, kalau saya lihat itu belum standar Pak, maksudnya gini. Untuk 2 lapangan dengan posisi seperti itu tidak pas. Maksudnya masih perlu dilenggarkan lagi. Pertama, kedua, ada satu lokasi yang sampai sekarang saya belum tahu belum saya lihat tujuannya gitu, seperti halaman depan. Itu kan kalau nggak salah itu buat air mancur ya Pak ya. Tapi sampai sekarang airnya nggak pernah maju Pak. Jadi dulu di situ kan sebenarnya lapangan voli Pak. Tapi sekarang diganti dengan lapangan air mancur. Tapi kolam air mancurnya nggak pernah maju gitu loh. Bagaimana kalau kembali ke lapangan voli lagi seperti itu? Apalagi kita di sekolah kan punya program khusus inovasi bola voli. Terus kan kalau kita mengadakan kegiatan itu dalam jumlah lebih dari 20 itu kita kewalahan Pak. Ya. Minimal 3 lapangan itu harus ada. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Monggo ini lanjut ke peserta nanti dicatat
insya Allah lapangan di sana sudah ada tapi masih kurang maksimal. Di depan juga nanti kita evaluasi lagi ya, karena dulu pengennya ini jadi taman ya, ke depan itu kita seger. Saya sama kebasen hijau, tamannya bagus, tapi nanti kita evaluasi untuk sini. Terima kasih masukannya Butin untuk input bagi kami dalam rangka pembinaan program berikutnya. Insya Allah semuanya berjalan, sebagian besar juga karena masukan dari panjenengan semua, sehingga Bapak Ibu harus memberi masukan, itu yang wajib ya Bapak Ibu. Kalau kemarin saya terakhir untuk olahraga itu, Pak, bolanya nggak standar ya, itu memang betul. Sing tuku bukan orang olahraga nggak tahu yang bagus yang apa, maka masukan dari panjenengan yang kami butuhkan. Lompat jauh ketutup tutup ya dan sebagainya lainnya. Monggo Pak Ibnu ditindaklanjuti untuk tahap berikutnya. Terima kasih dan salam sehat Bapak Ibu. Semangat, mohon maaf Pak Udin dan teman-teman di kurikulum ya, nanti agak mundur sedikit ya. Saya akhiri penyampaian program sekolah SMK Negeri Basen 2025 ini, dan insya Allah kerjasama kolaborasi Bapak Ibu sangat kami tunggu, sangat kami nantikan ya, sangat kami butuhkan dalam rangka kita berjalan lebih dinamis ya, lebih dinamis, lebih mantap, tidak usah terlalu cepat tapi yang penting mantap ya, ada perubahan-perubahan yang continuous ya, setiap tahun. Itu saja Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.